Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelasnya Tri, disiapkan. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Sudah ya. Sekarang Bu Ayu absen dulu. Yang pertama Dina Sofiati hadir. Fazarina Azahra hadir. Vina Yulianti, Ida Arifatul, Halifatus Al-Korni, Lia Rahmawati, Mai, Naswa, tidak hadir. Kemana Naswa? Berarti izin, ada acara. Oke, Naswa izin. Nur Aini hadir. Tri, Rika, Woro, Yesi. Oke, baik. Alhamdulillah, semua sehat ya di sini ya. Nah, teman kalian tadi satu yang tidak berangkat, Naswa, ada apa tadi, urusan keluarga? Ada kegiatan. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Ayu sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, Boy mau nanya kabar kalian dulu nih. Kabar kalian kira-kira bagaimana hari ini? Ada yang merasa sedih, lelah, kesal, bingung? Siapa yang lagi senang? Cuk, ada yang sedang senang? Lagi senang, oke. Yang lain berarti ada yang lagi nggak senang nih. Yang sedih siapa? Cung, ayo. Siapa yang lagi sedih? Nggak ada. Ya sih sedih ya. Lagi sedih ya? Habis putus ya? Enggak. Oke, yang lagi marah ada? Nggak ada yang lagi marah? Ayo silakan mengemukakan ekspresi kalian, mengekspresikan reaksi kalian. Ada yang lagi lelah? Sudah sarapan belum? Sudah. Makan apa hari ini? Makan apa Vika tadi pagi? Makan nasi. Sayurnya apa? Pakai telur. Olive, makan apa tadi pagi, Liv? Belum sarapan, pantes lemes. Ditanya tadi nggak jawab, lemes. Oke, baik. Nah, pada kegiatan hari ini, Bu Ayu akan menyampaikan tentang kesepakatan yang sudah pernah kita buat ya. Ketika memulai atau ketika sedang pembelajaran, diusahakan jangan lupa berdoa dulu. Tadi sudah berdoa ya. Kemudian yang selanjutnya kalau mau izin keluar harus izin dulu. Kemudian apa lagi? Ayo. Tidak mau main HP di kelas. Oke, itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ayu akan menerangkan tentang usaha dan energi. Tapi sebelum Bu Ayu masuk ke usaha dan energi, kita ice breaking dulu. Semuanya bangun. Ayo, berdiri dulu, kita ice breaking. Siap? Kalau misalnya Bu Ayu bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8 ya. Terus 8
ditambah 8 sama dengan 16. Oke? Bisa ya? Yuk. Kita mulai. Semuanya ikut nyanyi bareng-bareng. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Udah segar belum? Habis gerak-gerak dikit, goyang-goyang dikit. Udah seger ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian usaha dan energi. Tapi sebelum Bu Ayu menyampaikan usaha dan energi, nah, sudahkah sarapan kalian tadi? Sudah. Bu Ayu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menelaah konsep energi dan usaha. Yang kedua, mampu mengaitkan hubungan arah, gaya, dan perpindahan. Oke. Di sini ada rubrik penilaian. Jadi hari ini sesi kita yang pertama itu kalian akan Bu Ayu demonstrasikan apa itu usaha dan energi. Kemudian nanti kalian akan melihat tayangan video. Setelah melihat tayangan video, mengerjakan sedikit soal. Kemudian setelah mengerjakan soal, kita membagi tugas ke kelompok. Paham ya? Oke, baik. Maaf, Bu Ayu lagi batuk. Oke, baik. Oke. Coba kalian lihat gambar yang di depan sini. Coba ya. Nah, pernahkah kalian mendorong mobil atau motor yang mogok? Siapa yang pernah dorong mobil atau motor mogok? Motor pernah. Nah, ketika kalian dorong sendiri, berat nggak? Berat. Kira-kira kalau misalnya mobil nih, kalian dorong sendiri itu bisa jalan atau enggak tuh mobilnya? Paling sedikit. Tapi kalau badannya kecil mungkin nggak bisa kan? Susah geraknya karena berat banget kan? Oke. Nah, kemudian yang kedua, Bu Ayu minta coba satu orang, siapa yang mau maju ke depan? Bu Ayu pinjam ininya ya, mejanya. Satu orang, siapa yang mau maju ke depan? Boro, ayo silakan maju. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nih. Boro mendorong meja ini dengan posisi yang lurus. Coba apa yang dirasakan? Lebih ringan. Lebih ringan. Ya. Kalau misalnya posisinya seperti ini, Lumayan berat. lebih berat. Ya. Lebih berat yang seperti ini ya. Oke, itu posisi mendorong. Sekarang kalau misalnya mejanya ditarik, itu tadi tangannya lebih lurus ya, begini ya. Nah kalau misalnya narik dia begini, bedanya apa? Lebih ringan yang ke atas. Lebih ringan yang Ke atas. ke atas. Kalau tadi yang dorong, coba ulang. Antara dengan yang Lebih ringan yang sejajar. lebih ringan yang sejajar. Oke, berarti kalau misalnya nih kamu mendorong tapi kekuatannya pelan saja, bisa bergeser atau tidak mejanya? Bergeser Tapi sedikit. Nah, Bu Ayu mau nanya,
menurut kalian, tadi kan mejanya ada di sini ya, kemudian ditarik sama Woro. Nah, ketika Woro menarik meja ini, berarti Woro sedang melakukan usaha atau tidak? Iya. Iya, kenapa Woro dikatakan melakukan usaha? Karena meja itu bisa berpindah tempat. Bisa berpindah tempat. Lah kalau misalnya nggak berpindah tempat, ada usahanya nggak? Nggak ada usahanya. Dia mengeluarkan energi tidak? Iya. Oke, terima kasih. Kembalikan lagi. Oke, itu ya. Jadi kalian sudah bisa mengira ya bahwa yang dilakukan tadi itu memerlukan energi atau tidak, kemudian ada usahanya atau tidak. Oke. Sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video berikut. Bentar, Wahyu besarkan dulu volumenya. Ada suaranya nggak nih? Kok nggak ada suaranya ya? Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada seorang laki-laki sedang mendorong mobil. Nah, ketika laki-laki ini mendorong mobil, mobilnya jalan tidak? Tidak ada pergerakan dari mobilnya ya. Nah, ketika tidak ada pergerakan dari mobil, berarti tandanya laki-laki ini dianggap tidak sedang melakukan usaha. Walaupun apa yang dia lakukan mengeluarkan energi yang besar. Begitu ya, karena tidak ada perpindahan. Nah, jadi usaha itu merupakan apa? Ya, jadi suatu besaran gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Kalau misalnya nih kalian lari dari rumah sampai ke alun-alun, kemudian kembali lagi ke rumah, dianggap melakukan usaha nggak? Yakin? Kalian lari dari rumah, muter alun-alun, kembali lagi ke rumah, melakukan usaha nggak? Kan kalian yang berpindah. Ada usaha nggak? Ada nggak? Atau misalnya gini, Bu Ayu jalan dari sini sampai ke pintu. Bu Ayu ini benda ya, anggap aja. Bu Ayu ada usahanya tidak? Ada, karena Bu Ayu berpindah dari kedua, iya kan? Tapi kalau Bu Ayu tadi di sana, pindah ke sini, kemudian Bu Ayu balik lagi ke sini, ada usaha tidak? Tidak ada usaha karena titik awal dan titik akhirnya berada di posisi yang sama. Jadi sesuatu dikatakan ada usaha itu kalau ada perubahan titik, ya. Jadi walaupun misalnya dia sudah muter ke sana kemari, tapi kalau hasil akhirnya kembali lagi ke sini, dinyatakan tidak ada usaha. Itu di dalam fisika, gitu ya. Oke. Sudah, handphonenya di silent dulu ya. Silakan handphonenya di silent. Nah, di sini ada video tentang
Besar usaha jika gaya yang searah dengan perpindahan. Tadi contohnya pas Warren dorong meja ya. Katanya lebih gampang kalau mendorong itu posisinya sejajar atau searah. Iya, betul. Jadi, contohnya di sini, kalau misalnya dia itu searah atau sejajar, kan lebih gampang. Kok videonya nggak ada suaranya ya? Oke, yang kedua, coba dilihat. Apa? Silahkan dibaca. Vika? Besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Ya, kalau dia membentuk sudut ya, seperti ini. Dikatakan membentuk sudut ini ya, karena dia ada talinya itu ya. Maka silahkan dilihat, ini ada posisi awal dan ada posisi akhir. Oke. Lagi video yang selanjutnya dibaca Yesi. Besar usaha jika ada gaya yang bekerja diberlakukannya dengan arah perpindahan. Nah, ini contohnya apa? Orang sedang apa? Sedang naik treadmill. Kalau naik treadmill itu biasanya kita jalannya usahanya ke depan ya, tapi mesinnya ke belakang. Berarti tandanya dia ada usaha tidak? Melakukan usaha atau tidak orang ini? Tidak. Karena posisi awal dan posisi akhirnya sama. Nah, lanjut kita ke energi. Nah, kalau misalnya nih energi ketika kita melakukan suatu usaha, kita perlu energi tidak? Perlu. Jadi energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan usaha. Coba deh, kalau kalian energi itu apa sih contohnya? Kita makan termasuk energi bukan? Iya kan? Kalau misalnya nggak makan, nggak ada energinya. Lemes nggak? Lemes ya. Ya kalau misalnya tidak ada energinya, lemas. Atau misalnya baterai mainan. Ketika dia baru ganti baterai, mainannya bisa bekerja secara optimal ya. Tapi kalau misalnya baterainya udah tinggal akhir-akhir nih, biasanya udah mulai lemot, jalannya sudah mulai lambat. Nah itu dia. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di sini energi itu ada bentuknya loh. Bentuk-bentuk dari energi itu apa saja? Nah, ini lihat. Di sini ada 3 bentuk energi, ya. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua ada energi kinetik, dan yang ketiga ada energi mekanik. Dulu di SMP sudah pernah belajar ya? Sudah pernah? Oke, ini dia bentuk-bentuk dari energi. Oke. Coba sekarang Bu Ayu mau kalian menulis soal di buku. Silahkan jawab 2 pertanyaan ini ya. Silakan 2 pertanyaan ini dijawab. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan usaha dan energi? Kemudian yang kedua, energi terbagi menjadi berapa bentuk? Silahkan ditulis, dicatat, kemudian dikumpulkan ya. Dikumpulkan di meja ini Bu Ayu.
Sudah bisa dikumpulkan. Bu, sudah. Kumpulkan. Yuk yang lain yuk, sudah yuk, sudah belum? Ya. Oke, di sini rata-rata sudah hampir paham ya, sudah hampir paham, tapi masih ada yang belum tepat. Nah, nanti Bu Ayu akan membagikan
bukunya, silakan dibagikan dulu bukunya. Setelah ini Bu Ayu akan membagi kelompok ya. Silakan Yes, dibagikan dulu. Setelah ini Bu Ayu akan membagi kelompok berdasarkan hasil dari jawaban kalian. Jadi nanti Bu Ayu akan mengelompokkan kalian berdasarkan nanti siapa yang lebih paham, nanti juga siapa yang ternyata belum paham. Tapi di sini sudah paham semua belum? Sudah ya? Konsep usaha dan energi sudah paham ya? Sudah ya? Oke. Tadi ada yang nilainya masih di bawah, berarti nanti akan Bu Ayu gabungkan dengan mereka yang akan Bu Ayu petakan sesuai dengan kemampuan kalian, gitu ya. Nanti untuk soalnya juga menyesuaikan. Nah, ini Bu Ayu sudah menemukan. Coba dan nanti yang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ya, kelompok 1 Mai. Kelompok 1 Mai, kelompok 2 nanti Vika, kelompok 3 Woro, dan kelompok 4 Tri. Kelompok 1 nanti Mai dengan Dina dan Zara ya. Kelompok 1 dengan Dina dan Zara. Kelompok 2 Vina dengan Ida. Vina dengan Ida, kelompok 2. Kelompok 3 Hoirunisa dengan Olive. Woro, Hoirunisa dengan Olive. Kemudian kelompok 4 Nuraini, Tri, Yesi. Ada yang belum kebagian ya? 4 Nuraini, Tri dan Yesi. Oke, Lia masuk ke kelompok 4 ya Lia ya. Baik, silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Belum, nanti ya sebentar. Sudah? Coba menghadap dulu ke depan semua, perhatikan. Nanti Bu Ayu akan membagikan gambar ini. Gambar ini sudah Bu Ayu pisahkan. Nanti berdasarkan tingkat kesulitannya ya. Atau silakan nanti kalian analisis gambar ini sendiri per kelompok, diskusikan. Nanti akan ada pertanyaan yang akan Bu Ayu paparkan di depan. Begitu ya. Coba untuk kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Nah, nanti dari kelompok kalian ini Bu Ayu bagikan, kalian tuliskan jawaban yang diberikan oleh Bu Ayu di sini, kemudian nanti akan dipresentasikan. Silahkan kalian membuat
poster atau mungkin nanti yang akan kalian buat mind mapping, atau nanti kalian akan buat apa di dalam kertas ini, sekreasinya kelompok kalian ya, sekreasinya kelompok kalian. Nanti Bu Ayu akan simpan kertas dan spidol yang bisa kalian pinjam untuk mengkreasikan karya kalian. Gambarnya yang tadi sudah Bu Ayu berikan silahkan ditempel di sini. Tadi sudah ada lemnya ya. Oke, silahkan. Lem nanti berbagi dengan kelompok lain ya. Dan nanti silahkan diambil kertas yang ini ya, sesuai dengan kreasi dari kelompok kalian masing-masing. Waktu berdiskusinya 20 menit. Nanti setelah berdiskusi silahkan presentasikan, waktunya kurang lebih 25 menit ya. Nanti ketika presentasi nanti jangan lupa memberikan umpan balik kepada teman kelompok lainnya, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham semua belum? Sudah? Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Bentar, tadi soalnya belum Bu Ayu tayangkan loh. Ayo, kok nggak ada yang bertanya soalnya apa? Kok tidak ada yang bertanya soalnya apa ya Bu? Gitu. Nih Bu Ayu, soalnya ini ya. Pertanyaan diskusi kelompoknya silakan dicermati. Tulisannya kurang jelas. Oke, Bu Ayu besarkan dulu. Ya, sudah terbaca semua? Kalau yang belum terbaca silahkan duduknya pindah dengan kelompoknya ke depan. Sudah paham semua ya? Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Iya, tak ada typonya sedikit apa-apa. Dipotong lagi nggak apa-apa gambarnya? Mau pinjam lem nggak? Nanti.
Iya, ada perbedaan. Jadi kalau misalnya tulisannya nggak apa-apa. Ditulis nama kelompoknya nggak, Bu? Iya, ditulis sama kelompok. Nama kelompoknya jangan lupa. Terserah, sekreasinya kalian. Bebas sekreasinya kalian ya.
Waktunya masih panjang ya, jadi silahkan manfaatkan waktu berdiskusinya sebaik-baik mungkin. Ada kesulitan nggak? Belum ada? Panas. Kasih ya. Kenapa nggak kesini-sini? Kan bisa dipotong lebih banyak. Nggak apa-apa deh. Potong 15. Aku potong ini. Bulat tapi jangan bulat. Bulat jangan bulat. Cek lagi nanti kondisi soalnya. Ini sangat tinggi ya guys. Waktunya masih panjang, silahkan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berdiskusi. Nanti dibagi siapa yang jadi, ketika presentasi silahkan dibagi siapa yang akan berbicara, siapa yang akan jadi moderator, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Nama kelompok jangan lupa ya. Iya.
kesulitan? Tidak, bisa semua ya. Oke, silakan lanjutkan. Boleh, silakan. Ya.
Sudah? Ya, sudah selesai. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Waduh, bagusnya. Kamu gambar lagi nih. Gak kan selesai. Oh, pakai ini kan. Tapi gak bisa. Tapi kurang panjang. Ayuning Tias pakai gitu nih. Iya. Bagus, cantik. Bagus, Kak. Sudah nomor berapa? Ini nomor 3. Nomor 3. Kan di ngecat dulu, coret-coretan dulu. Oh iya. Nah, ini lainnya. Alamnya masih ada ini? Masih bisa masuk. Masih keluar. Jadi inisial siapa dulu ya? Ya. Kenapa sih? Tidak. Ya, sebentar lagi selesai waktunya. Sebentar lagi selesai. Iya.
Sudah ya? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah ya? Ayo. Sudah? Yuk silakan kalau sudah duduknya menghadap ke depan ya. Sudah ya? Oke. Gimana perasaannya setelah berdiskusi? Menegangkan. Coba. Oke, sekarang silakan berhenti dulu. Dari segala aktivitas silakan berhenti dari segala aktivitasnya. Bu Ayu mau memberikan teknik stop untuk kalian. Ya, teknik stop itu merupakan teknik ketika kalian sedang merasa buntu atau ketika kalian sedang merasa jenuh, kita bisa menggunakan teknik stop, berhenti sejenak dari aktivitas. Silahkan kalian duduk dulu, duduk yang nyaman di tempat duduk kalian, silahkan duduk yang nyaman. Silahkan duduk yang nyaman, senyamannya badan kalian, dilemaskan badannya. Dilemaskan badannya, boleh terpejam sebentar, dilemaskan badannya, tutup matanya, supaya otot-otot yang ada di dalam tubuh kalian itu berefleksi. Setelah tadi kalian tegang karena berdiskusi, silahkan terpejam matanya. Pejamkan matanya, duduk yang senyaman mungkin. Bayangkan ketika kalian memejamkan mata, kalian berada mungkin di pinggir sawah, mendengarkan suara gemercik air, suara kicau burung, sehingga dapat membuat perasaan kalian tenang. Sekarang tarik nafas, kalian semuanya tarik nafas. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Sudah? Pejamkan dua mata kalian. Sudah. Silakan dipejamkan. Dipejamkan. Boleh. Boleh. Oke. Sudah siap presentasi ya? Sudah ya? Sudah lebih rileks? Sudah lebih rileks ya. Ayo presentasi. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Oke, siap. Kelompok 1 sudah siap? Silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Agak ke sana biar nggak silau. Oke, silakan dibuka dari salam sampai nanti penutup.
Sudah, yang lain dengarkan dulu ya. Jawaban kami, gaya yang dilakukan kita saat menarik tali yang terhubung dengan blok kerja membentuk sudut terhadap lantai, sehingga gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahannya. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah fokus dalam gambar melakukan usaha? Berikan penjelasannya secara lengkap. Bisa dibantu pegang temennya, Mai. Nah, Jawaban dari hasil diskusi kami, anak tersebut dinyatakan melakukan usaha sebab terjadi perpindahan barang dari titik A ke titik B. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh energi terhadap usaha yang dilakukan dalam gambar? Jawaban dari nomor 3, menurut analisis kami, energi yang dikeluarkan anak tersebut tergolong rendah atau anak tersebut tidak banyak mengeluarkan energi sebab menarik menggunakan energi berupa tali. oke. Dan itu hasil diskusi kami yang kami lakukan tadi. Tanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah semakin benar-benar berpengaruh pada pusat usaha? Semakin berat benda pasti akan sangat berpengaruh bagi usaha yang akan dilakukan oleh seseorang, dan mungkin seseorang itu juga membutuhkan energi yang cukup banyak untuk menarik benda. Oke, baik. Sudah? Nah, silakan ditutup. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Iya, dikumpulkan di sini ya. Nanti karena waktunya hanya 2 jam, tidak semuanya presentasi, tidak apa-apa, dilanjutkan di pertemuan selanjutnya ya presentasinya. Oke, siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2. Nama saya Fina Fitriana. Saya Ida Anfarku. Berdirinya di sini kami akan menerangkan kepada teman-teman tentang hasil diskusi yang sudah kami lakukan terkait dengan materi budaya dan usaha. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk kelompok kami mendapatkan gambar 2 orang yang sedang untuk orang pertama sedang mendorong sebuah benda, dan kemudian orang yang kedua sedang menarik sebuah benda juga. Kemudian di sini kami akan menjabarkan tentang 3 pertanyaan yang sudah kami diskusikan untuk kegiatan yang didapat oleh kelompok kami yang sudah terpampang tadi di depan teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana arah gaya dan arah perpindahan dari gambar yang kelompok kami dapatkan? Bisa teman-teman lihat di sini yang sudah saya jabarkan tadi. Di sini ada 2 orang yang sedang melakukan 2 arah gaya dan 1 perpindahan, di mana orang yang pertama melakukan dorongan sebuah benda ke arah depan, ke arah kanan, kemudian orang yang kedua melakukan gaya menarik ke belakang ke arah ke kanan juga. Jadi bisa disimpulkan dari gambar tersebut terdapat 2 arah gaya dan 1 perpindahan. Orang pertama memberikan gaya dorong ke kanan dan orang kedua memberikan gaya tarik ke kanan. Berarti kedua orang tersebut sedang memberikan gaya yang searah dengan arah perpindahan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tokoh dalam gambar dianggap melakukan pesanan? Berikan penjelasan secara lengkap. Jika benda yang ditarik dan didorong berpindah dari titik 1 ke titik lainnya, sebagai contoh dari titik A ke titik B, berarti 2 orang tersebut
dinyatakan melakukan suatu usaha seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru. Sesuatu bisa dikatakan melakukan usaha bila suatu benda tersebut berpindah dari titik satu ke titik lainnya. Sebagai contoh gambar yang sudah kami tempel di sini, benda yang tadinya berpindah dari titik satu, yaitu dari titik orang pertama, kemudian didorong oleh dua orang yang ada di sini, dan jadilah benda tersebut berpindah ke titik kedua, yaitu di mana di titik orang kedua berada. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh energi terhadap usaha yang dilakukan dalam gambar? Nah, dari analisis yang sudah kita diskusikan bersama-sama tadi mengenai gambar yang ada di atas, yaitu dalam bergotong royong tentunya akan lebih sedikit mengeluarkan energi dibandingkan dengan bekerja sendirian. Jadi energi yang dikeluarkan tidak sebesar saat kita melakukan pekerjaan itu sendiri dibandingkan dengan melakukan pekerjaan bersama dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan dari kedua orang yang ada di gambar yang sedang mendorong dan menarik benda yang ada di tengah, energi yang mereka keluarkan ini sama. Jadi masing-masing per orang sama-sama mengeluarkan energi yang lebih sedikit karena kegiatannya dilakukan lebih dari satu orang dibandingkan dengan ketika kita melakukan kegiatannya dengan hanya satu orang, maka kita akan mengeluarkan energi yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Atau ada yang mau memberikan umpan balik? Silahkan. Kalau berbalik dari saya, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 sudah baik, dan juga pencapaian yang disampaikan sudah jelas dan ya. Sudah, itu aja. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan teman-teman yang lain. Dikumpulkan. Oke, untuk kelompok yang lain dilakukan minggu depan ya, karena kita waktunya sebentar lagi selesai. Oke, jadi dari 2 kelompok yang sudah tampil pada hari ini luar biasa sekali, semuanya runtut dan jelas dalam menyampaikan. Nah, Bu Ayu harap di pertemuan selanjutnya 2 kelompok yang lain ini lebih baik lagi, begitu ya. Oke, nah baik, yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa nih? Kita sudah belajar apa aja hari ini? Tentang usaha dan energi. Tadi sudah berdiskusi juga ya. Jadi coba sebutkan pengertian dari usaha tadi apa? Ayo. Upaya yang dilakukan untuk menghasilkan energi. Nah, kalau energi itu sendiri apa? Iya, kemampuan untuk melakukan usaha. Betul. Sudah paham semuanya ya? Sudah jelas ya? Oke, sip. Mantap. Oke. Nah, kemudian Bu Ayu mau kalian merefleksikan diri. Silahkan kalian tulis di sticky note ini. Bu Ayu akan bagikan sticky note tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kalian boleh menuliskan perasaan kalian ketika mempelajari materi usaha dan energi ini. Ada nggak yang tadinya bingung? Ada nggak? Yang awal bingung. Kemudian setelah kita melihat tayangan video, kemudian tadi juga ada demonstrasi yang dorong dan tarik meja, kemudian kalian berdiskusi, ada perubahan tidak dalam diri kalian ya? Mungkin yang tadinya bingung jadi tidak bingung lagi, seperti itu ya. Silakan tulis perasaan kalian seperti apa, dan silahkan kalian tulis pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini, gitu ya. Nah, tulis di sticky note ini refleksi diri kalian, kemudian ditempel di bagian depan, oke? Di lembar refleksi. Yuk, menggambarkan perasaan kalian dan apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini.
Sudah? Yang sudah silakan maju ke depan, ditempel di sini. Ayo ya. Ayo yang sudah. Ayo Zara. Ya. Silakan. Sudah semua belum? Ini diberi nama nggak ya tadi? Enggak. Oke, nanti Boy bacain aja. Ketika dibacain orangnya harus ngaku ya punyanya siapa. Oke, refleksi diri hari ini. Boy mau yang ada gambarnya. Siapa nih? Senang sekali bisa mengetahui tentang energi dan usaha yang dapat menambah wawasan untuk kita. Punya siapa ini? Ida. Punya Ida. Oke, Ida senang ya? Tadinya belum paham. Sudah paham belum sebelumnya? Belum, tapi menjadi semakin lebih paham. Oke. Kemudian perasaan sangat menyenangkan. Pembelajaran yang bisa diambil adalah energi dan usaha. Punya siapa ini? Punyanya Lia. Oke, senang ya. Ini Boy mau bilang panjang. Punya siapa ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena ada beberapa materi yang belum saya pahami. Dengan mengikuti pembelajaran hari ini, saya paham mengenai materi usaha dan energi. Punya siapa? Woro. Oke, Woro belum presentasi ya? Minggu depan. Oke. Di pertemuan selanjutnya. Ini siapa yang ada emot senyum-senyumnya? Kegiatan pembelajaran hari ini sangat asik dan tidak membosankan. Alhamdulillah. Pembelajaran yang saya dapatkan hari ini lebih paham mengenai materi usaha dan energi. Punya siapa ini? Mbak Vika. Tadi sudah presentasi. Gimana rasanya presentasi, Vika? Awal-awal buruk, tapi karena sudah paham tentang sebagian materinya, jadi lebih sedikit gampang untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang Materi tadi. Oke, betul. Jadi tadi dari materi yang sudah disampaikan di presentasi Vika, kemudian dari kelompoknya Mais, itu sudah sangat baik ya. Juga penjelasannya menurut Boy sudah runtut, semuanya keren. Kemudian ini juga gambar-gambarnya bagus sekali, tayangannya bagus sekali. Mudah-mudahan yang kelompok selanjutnya bisa lebih baik. Tapi kelompok yang tadi sudah sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk yang tadi sudah presentasi. Oke. Ini siapa? Happy. Pembelajaran tidak membosankan. Pada pembelajaran hari ini saya mendapatkan ilmu baru yaitu gaya dan energi. Terima kasih Bu Ayu untuk hari ini. Siapakah ini? Oh, Mbak Aini. Sama-sama. Terima kasih juga. Ini awalnya merasa bingung mengenai materi yang akan disampaikan, tetapi setelah dijelaskan dan dicontohkan saya menjadi paham materi itu sih. Mbak Mai, coba jadi paham tadinya seperti apa, kemudian menjadi seperti apa? Awalnya sebelum dijelaskan materinya itu mengenai usaha dan energi, tapi setelah dijelaskan dan dicontohkan sama teman-teman juga, jadi tambah paham mengenai usaha dan energi. Ya, jadi kalau kita biasa usaha senang, kalian kan pasti menganggapnya kalau usaha itu pokoknya kita sudah mengeluarkan tenaga, kita sudah mengeluarkan sudah melakukan sesuatu, itu sudah dianggap usaha ya. Tapi kalau di dalam fisika itu berbeda. Walaupun kalian misalnya sudah mengeluarkan tenaga sampai pingsan, tapi tidak ada pergerakan atau tidak ada perubahan, tetap dikatakan tidak berusaha gitu.
Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak akan terjadi ya, jangan sampai terjadi. Jadi harus percaya ketika kita melakukan suatu usaha itu pasti ada hasilnya. Bukan usaha berdasarkan yang ada di fisika nih, walaupun udah capek, sudah berusaha dorong, kok mobilnya nggak jalan, berarti tetap misalnya kamu nggak melakukan usaha, buktinya mobilnya nggak jalan, nggak gitu ya. Ya tapi kan usaha itu bisa dilihat dari seberapa banyak kita melakukannya dan sampai mana kita melakukannya, ya enggak? Iya, kita dikatakan misalnya kalian belajar nih, kalian belajar dapat ranking 10 misalnya, kemudian kalian berusaha dapat ranking 9. Nah itu kan berarti usaha kalian membuahkan hasil gitu. Atau misalnya kalian ranking 3, mau ranking 1 nih, tapi kalian terus berusaha tapi masih tetap ada di ranking 3. Ada usahanya apa enggak? Nah kalau di dalam fisika apa Tri? Kalau dalam fisika tidak, tapi kalau di kehidupan nyata itu ada. Iya, di dalam kehidupan nyata itu ada, tapi kalau di fisika tidak ada, begitu ya. Oke, sip. Nah, gue mau menyampaikan untuk pembelajaran di minggu selanjutnya. Minggu selanjutnya kita masih mempelajari tentang usaha, tapi lebih fokus ke gaya, ke energi. Ya, tadi kan sudah ada nih. Energi itu tadi ada berapa bentuk? 3 energi apa saja? Kinetik, ada 3 energi. Nah, kalau misalnya minggu depan ketika pelajaran kan hari ini 2 jam, minggu depan 3 jam ya. Nah, di jam-jam awal yang belum presentasi silahkan minggu depan melanjutkan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu yang akan dipelajari adalah materi mengenai energi ya, bentuk-bentuk energi, termasuk tadi energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang rumus-rumus gitu ya. Oke, siap. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Silakan bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ada yang mau tentang pembelajaran hari ini? Mungkin kalian ada yang masih bingung mengenai usaha dan energi. Sudah tidak ada yang bingung? Krik 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 krik. Sudah lapar ya? Udah waktunya istirahat sebentar lagi. Apalagi tadi yang belum sarapan siapa? Olive belum pada sarapan, apalagi yang belum sarapan pasti lapar banget kan? Nah, ya sudah kalau seperti itu. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Bu Ayu ya. Terima kasih. Jadi jangan sampai kalian berpikir kalau apa yang sudah kalian lakukan itu tidak ada usahanya ya. Tapi harus dipastikan setiap kita melakukan usaha harus ada pergerakan, harus ada progres, seperti itu ya. Oke, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Bu Ayu lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.